pembentukan berbagai partai politik di sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan setiap tahun di sekitar bulan Agustus dalam rangka menyamarkan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan tersebut. Mengapa kita harus memperingati Hari Kemerdekaan? Mengapa bangsa Indonesia harus merdeka? Siapa yang membuat bangsa Indonesia merdeka? Bagaimana lakukan di masa kemerdekaan ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pantas kita ajukan untuk menemukan jawaban yang lebih jelas. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan adalah keinginan seluruh bangsa di dunia. Kemerdekaan menjadi modal dasar pembangunan di berbagai bangsa termasuk Indonesia. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas menentukan nasib sendiri. Hidup merdeka tentu akan membuat kita lebih leluasa menentukan arah dan jalan pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga memberikan keberpihakan pembangunan kepada bangsa sendiri. Kamu tentu masih ingat bahwa penjajahan hanya mementingkan kesejahteraan mereka sendiri. Penjajahan dimanapun akan selalu menguras sumber daya energi yang terjajah dan menambah kekayaan negeri penjajah. Karena itu kewajiban kita mensyukuri kemerdekaan dengan mengisinya melalui pembangunan nasional. Kemerdekaan juga bukan merupakan hadiah penjajah bangsa Indonesia berjuang melalui sebagai cara dan berbagai pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Ribuan pejuang gugur sebagai kusuma bangsa. Tidak terhitung kerugian harta benda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Masihkah ada ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia sekarang? Tentu saja ada. Karena itu mari kita telah lebih lanjut hakikat kemerdekaan bangsa Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menjaganya. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Sudakusumo, dan Kasman Singomejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalisme atau pejabatnya. Oto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia dan pemimpinnya. Hasil keputusan tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut masih ditambahkan daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerbangan, Kementerian Perhubungan, sementara pekerjaan umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara. Pembentukan badan-badan negara pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, sekarang Merdeka Selatan. Nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sutarno, Suwirjo, Oto Iskandar Dinata, Soekarjo Widjopronoto, Dr. Buntaran berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENIP.
Selanjutnya disepakati bahwa rapat KENIP direncanakan tanggal 29 Agustus tahun 1945. PPKI kembali menggandakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenalkan pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita Indonesia, bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang dasar kedaulatan rakyat. KENIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KENIP adalah Mr. Karman Timomejo dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartodikusumo, Mr. Lato Hari, dan Adam Malik. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Latif dari kelas 11 IPS 5. Saya akan membacakan terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan dalam situasi kacau. Dapat dikatakan bahwa proklamasi tersebut dilakukan dengan tergegas-gegas tanpa melalui pembacaan panjang. Walaupun kamu sudah tahu bahasa sebelumnya dibentuk BPUPKI dan PPKI yang secara resmi merancang kemerdekaan. Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain memiliki wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan diakui dengan negara lain. Dan diantaranya persyaratan tersebut, syarat utama yang belum penuh adalah struktur pemerintahan yang kuat dari negara lain. Ingat, proklamasi kemerdekaan Indonesia telah mengundang secara resmi berbagai duta bersama negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang. Karena itu tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mencari pengakuan negara-negara lain. Di mana prosesnya? Mari kita lacak melalui kegiatan di bawah ini. 1. Pembebasan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuk suatu negara baru yang bernama Indonesia. Sudah barang tentu kelengkapan sebagai negara mereka harus segera dipenuhi. Salah satu hal penting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar atau UUD. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pada PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian menggagas undang-undang. Rapat yang pertama diadakan di Ponjong, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Rencana pukul 11:30 siang dibuka bahwa pemimpinan Soekarno, kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan BB, demikian bab dan pasal demikian pasal. Namun sebelum secara resmi rapat ini dilaksanakan, berkembang isu yang sangat rasual yang terkiat dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagai tak terpisahkan dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan rakyat Indonesia Timur yang umumnya berbagai Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan rumus itu.
Informasi penting ini disampaikan oleh seorang ospir Angkatan Laut Jepang setelah mendapatkan persetujuan Niyojima pembantuan laksana media dengan diantara pukul 15.00 sidang dimulai kembali. Agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum, pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus dipisahkan dulu, yakni pasal 3 dari aturan peralihan ini mengandali untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas surat dibagikan tanpa atas usulan Oto Iskandar Dinar. Maka secara aklamasi terpilih Ir Soekarno sebagai Presiden RI dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Sesudah itu pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otono Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembimbingan wilayah negara Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI Tentara Nasional Indonesia lebih populer dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia? Terbentuknya TNI berpangkat dan maklumat pembentukan TKR Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI. Komite Fan Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Demikian pula pemuda Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Fan Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Fan Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Fan Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Rusyan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Poji dari kelas 11 IPS 5. Saya akan membacakan proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba, semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan segenap penjuru kota. Tanpa diduga, hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada.
Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan di lu jawab bego, nggak kelihatan gua. Malam itu, sehingga rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda di malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Karena itu proklamasi diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Penggasaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga Rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi. Dr. Muwardi meminta Ratep Hendra Ginanggrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus tahun 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia II. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit, tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang jadi pemikiran utama para pemuda, berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus campur tangan Jepang. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Mohatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Mohatta memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 2 siang, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Saya dari kelas IPS 5, ingin mempresentasikan sejarah Indo, materi tentang peran protokol sekitar proklamasi. Yang pertama ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ia lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1986. Ia tutup usia pada tahun Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Kepala Laut Jepang, pemimpin Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPU PKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pengawasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Setelah itu ada tokoh Sukarni Karinco. Adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini ia lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 2016. Ia meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia sebagai kantor
Dita Domain. Nah, setelah itu dia pemimpin gerakan pemuda Pusat Asmara Pemuda Angkatan Laut baru di Mateng Raya 31 Jakarta. Nah, selanjutnya ada Sayuti Melik. Tokoh Sayuti Melik ini lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia mengetik teks proklamasi nih dibacakan Soekarno dan Hatta. Nah, selanjutnya ada tokoh yang bernama Burhanuddin Muhammad Dyah. Burhanuddin Muhammad Dyah lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi direktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 dan 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada bagian Asia Raya. Nah, selanjutnya itu ada tokoh yang bernama Latif Hendra Ningrat. Adalah seseorang komandan peta pada saat pelaksanaan proklamasi. Ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di pengawasan timur nomor 56. Misalnya ia harus mencari penjemputan Muhammad Hatta. Nah, ia tugasnya sebagai kayak menjemput wakil gitu dah. Selanjutnya ada tokoh Suhud, adalah pemuda ditugasi mencari tiang bendera. Nah, selanjutnya ada Suwirno nih, adalah wali kota Jakarta Raya. Waktu itu secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada tokoh Muwardi. Muwardi ini bertugas sebagai bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada tokoh Sultan Syair. Ia sebagai aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Selanjutnya ada P. Sumarto Mendur. Ia tokoh sebagai wartawan ikut membantu melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada tokoh Syairuddin. Syairuddin adalah seorang wartawan Domei. Ia berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Nah, selanjutnya ada tokoh Wujud dan Yusuf Randinggo. Ia berperan penting dalam pembalusan berita proklamasi. Nah, selanjutnya ada Lambertus Nisopalar, adalah dikenal sebagai seseorang pelopor ujung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui proklamasi. Ia lahir di Tomonon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Nah, yang terakhir ada Sumirto Jojo Hadikusumo. Ia terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumirto lahir di Kabupaten Jawa Tengah 29 Mei. Ayahnya Mulgodo adalah pendiri Bank BNI. Setelah itu Sumirto memberjuang RI melalui jalur proklamasi. Nah, itulah tokoh-tokoh yang memperjuangkan peran para tokoh proklamasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Melakukan refleksi nilai-nilai kepahlawanan dari para tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting. Banyak pelajaran yang dapat kita peroleh. Pertanyaan-pertanyaan di atas pantas kita ajukan dan kita cari jawabannya. Kita sadar bahwa proklamasi kemerdekaan bukan perjuangan para perorang, tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu memahami perjuangan mereka, karena mereka berjuang untuk bangsa Indonesia, yang berarti untuk kehidupan kita sekarang dan generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan memahami bagaimana mereka berjuang, akan memberikan inspirasi kepada kita untuk menghargai mereka dan mendorong kita berjuang lebih giat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Untuk menghitung satu demi satu para pahlawan sekitar proklamasi kemerdekaan tidaklah mungkin. Oleh karena itu, kita akan melacak sebagai tokoh yang terlibat dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa saja para tokoh yang berjuang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana peran mereka dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan? Nilai apa yang pantas kita amalkan dari semangat perjuangan para tokoh tersebut?
Mari kita telusuri melalui kajian di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 perumusan teks proklamasi. Bagaimana setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua tersebut, rombongan Soekarno setelah mengantar pulang Fatmawati dan Guntur menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan Laksamana Maida menemui Gunsekan Mayor Jenderal Hokiyamoto, kepala pemerintah militer Jepang. Akan tetapi Gunsekan menolak menerima Soekarno-Hatta pada tengah malam, dengan ditemani oleh Maida, Shigetada, Nishijima, dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai pemerintah. Mereka pergi menemui Sumobocho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Direktur Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang, dengan dimaksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat BPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pada pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata sepakat. Di satu pihak, Soekarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat BPKI yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak, Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara ke-1016 di Jawa, bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Berdasarkan garis kebijaksanaan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat BPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi, gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh-tokoh nasionalisme berkumpul di rumah Maida untuk merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maida hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini para materi bertanggung jawab kepada Presiden atau kabinet presidensial. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para materi sebagai berikut. Materi dalam negeri RAA Wiranata Kusuma. Materi luar negeri MR Ahmad Subarjo. Materi keuangan MR AA Maramis. Materi kehakiman Prof MR Pono. Materi kemakmuran IR Surakanmat Cukrodyasurno. Materi keamanan rakyat Supriyadi. Materi kesehatan DR Buntaran Matromajo. Materi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Materi penerangan MR Amir Saifuddin. Materi sosial MR Iwa Kusuma Sumantri. Materi pekerjaan umum Abi Kusutno Cokrosoyoso.